Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ajeng Waristu. Saya akan menjelaskan tentang kepekaan sosial emosional. Perkembangan sosial selama 2 tahun pertama meliputi perkembangan tanda-tanda sosial di antara teman sebaya. Gaya sosial pada masa toddler berhubungan dengan sejak kelekatan. Perkembangan perilaku sosial atau empati anak sudah mulai sejak usia 12 bulan. Saat bayi merespon kesedihan orang lain pada usia 0 sampai 12 bulan. Bayi dapat menunjukkan kesedihan dirinya. Pada usia 18 sampai 22 bulan, bayi dapat mencoba menghibur teman sebaya yang sedih. Sudah mulai bisa berbagi dengan mainan orang lain. Pada usia 2 sampai 6 tahun, anak-anak secara bertahap belajar bagaimana menjadi anggota sosial. Proses sosialisasi anak pada masa ini dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Jadi orang tua itu mempengaruhi sosialisasi anak itu sendiri. Hubungan dengan saudara kandung dan teman sebaya, kondisi tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal anak. Jadi hubungan saudara kandung, terus teman sebaya, terus kondisi tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal anak itu mempengaruhi sosialisasi anak itu sendiri. Pada masa kanak-kanak, pada masa kanak-kanak awal, kehidupan emosional dan kepribadian anak-anak berkembang secara signifikan dan dunia kecil mereka meluas. Jadi pada masa kanak-kanak itu umur 2 sampai 6 tahun itu emosional dan kepribadiannya mulai berkembang secara signifikan. Selain pengaruh hubungan keluarga yang terus berlanjut, teman sebaya mengambil peran yang penting dalam perkembangan anak-anak dan permainan mengisi hari-hari mereka. Jadi keluarga, teman sebaya itu mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Pada tahun-tahun awal masa anak-anak mengembangkan berbagai cara yang dapat meningkatkan pemahaman diri mereka. Selanjutnya, memahami orang lain. Pemahaman anak-anak akan orang lain juga mengalami kemajuan pada masa kanak-kanak awal. Teori pikiran anak, teori anak-anak nangkup pemahaman bahwa orang lain memiliki emosi dan keinginan. Pada usia 4 sampai 5 tahun, anak-anak tidak hanya menggambarkan diri dalam sifat-sifat psikologis, tetapi mereka melihat orang lain. Jadi pada usia 4 sampai 5 tahun, anak-anak itu menggambarkan diri mereka sendiri dalam sifat-sifat psikologis, ya kan, seperti emosi itu menghubungi orang lain. Para peneliti telah menemukan bahwa bahkan anak berusia 4 tahun dapat memahami bahwa orang dapat membuat pernyataan yang tidak benar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk menghindari masalah. Jadi pada anak berusia 4 tahun itu sudah bisa memahami, sudah bisa membuat pernyataan. Misal ada orang yang mempunyai masalah dan anak itu bisa memahami, bisa membuat pernyataan kalau itu salah. Selanjutnya, perkembangan emosional. Kesadaran diri anak yang terus tumbuh terkait dengan kemampuan dirinya untuk merasakan tentang emosi yang semakin luas. Anak-anak seperti mereka pada masa
pada masa kanak-kanak awal memungkinkan mereka untuk mencoba memahami reaksi emosional orang lain dan belajar mengendalikan emosi dirinya sendiri pada masa kanak-kanak awal. Mengekspresikan kebanggaan, rasa malu, rasa bersalah adalah contoh emosi sadar diri. Jadi kayak seperti mengekspresikan kebanggaan, itu rasa malu, rasa bersalah itu contoh emosi sadar diri dari anak-anak. Emosi sadar diri tidak berkembang hingga kesadaran diri muncul pada usia sekitar 18 bulan. Jadi pada usia 18 bulan itu masih belum muncul perkembangan emosi sadar diri. Jadi pada usia itu belum muncul. Selanjutnya memahami emosi. Antara usia 2 sampai 4 tahun anak-anak secara signifikan meningkatkan jumlah istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan emosi. Selama rentang tersebut mereka juga belajar tentang penyebab dan konsekuensi dari perasaan. Jadi pada usia itu 2 sampai 4 tahun mereka juga belajar membaca membaca perasaannya sendiri, konsekuensinya. Sekian